Sudah. Kepada Bapak Gubernur, hormat, gerak. Tegap, gerak. Kami dari Drum Band SMA Swasta Kristen WK Bubak mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di SMA Negeri 1 Lamboya. Terima kasih, lanjutkan. Wai pakno kaget wa kaweng dah. Nawa inya walai lok inya gubernur. Nawa ama uteptana ama gubernur. Walip da provinsi. Walip kita nomor buka. Ikku kita dan mai elu ku kita 20 boy. Kau maku kita ro cara mai ngaku pi 4 jal. Malo! Malo! Ani malagit ge ngabengau dede mau inya. Mamat na mata kakamang inya. Bang kakamay elobe daula kul boya tanpa. Malagi ge kabat kakum mau ama. Bang kakamang ama ge bam tangan na tubi pero may ngawe pi patjala tanpa ge. Malo! Pagi. Begitu. Yang siang, pagi. Kalau siang itu sudah mulai mengantuk. Pagi. Ya, begitu. Hadirin silakan duduk kembali. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan di Kabupaten Sumba Barat dan tentunya kepada kita sekalian juga yang hadir pada saat ini. Dan dari tempat ini kami mengajak kita sekalian untuk mengangkat segala puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan mendengarkan welcoming speech, dalam hal ini Nona Novita Zuzimbri Billy yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Lamboya yang telah terpilih menjadi Miss Young Indonesia tahun 2022. The Honorable Mr. Governor, the Governor staff, Mr. Regent, ladies and gentlemen whom I love. Good morning. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Praise to the Lord God. It's an honor for me to be able to stand on behalf of my friends to deliver a welcoming speech in front of extraordinary leaders. Mr. Governor, welcome to Senior High School number 1 of Lamboya. Such an honor to welcoming you, sir, the Governor staff, ladies and gentlemen whom I respect, and dear friends whom I love. Allow me to deliver this welcoming speech using a bilingual language.
English, and Indonesian. Izinkan saya membawakan welcoming speech ini dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. My name is Novita Suzimri Billy. I'm 17 years old from Bahasa class of 12th grade, and I'm also the chief of OSIS of Senior High School number 1 of Lamboya. Feel humble and honored for being crowned as the first winner Miss Young Indonesia 2022. Dear teachers, the head of Dekranasda, Bunda Juli Sutrisno Skodat, and Governor and government, my family and friend, thank you for supporting me. I couldn't stand here with this crown without your kindly support. Thank you. Miss Young Indonesia merupakan ajang kecantikan remaja yang memiliki moto yaitu Be a Star, yang artinya be smart, talented, attitude, and responsible. Tugas Miss Young Indonesia adalah mempromosikan pariwisata dan budaya, juga menyuarakan suara remaja di tingkat nasional maupun internasional. Dear Mr. Governor, Bapak Bupati, Bapak Ibu hadirin sekalian, minggu lalu bersama guru pendamping saya, Miss Astikula, dihubungi oleh Yayasan Putra Pariwisata Indonesia jika saya terpilih dan dipercayakan mewakili Indonesia ke ajang Miss Teen World atau Putri Remaja Dunia pada bulan Agustus tahun 2023. Saya bersyukur dan bahagia, dan jika Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Indonesia mempercayakan saya untuk di kancah internasional ini, saya masih sangat muda, mohon dukungan dan bimbingannya. Dear Mr. Governor, ladies and gentlemen, sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Lamboya, saya akan menceritakan profil singkat tentang sekolah ini. SMA Negeri 1 Lamboya berdiri sejak tahun 2013. Segudang prestasi di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional pernah diraih oleh sekolah ini, baik di bidang seni dan olahraga, bahasa dan sastra, English speech and debate competition, maupun di bidang akademik lainnya. Bahkan kakak alumni kami dari tahun 2015 hingga 2022 pernah meraih prestasi sebagai finalis Putri Pariwisata Nusa Tenggara Timur, Duta Anti Narkoba Nasional, Duta Pemuda Jambore Nasional, dan Duta Anak Nasional. Ini terbukti bahwa ada ribuan potensi alami dari anak kampung dan 789 siswa SMA Negeri 1 Lamboya dengan jarak tempuh ke sekolah. Mohon maaf, tahun ajaran 2022-2023. 90% latar belakang anak kampung dengan jarak tempuh ke sekolah 5-10 km jalan kaki dari sebelah gunung menyeberangi sungai demi sungai punya potensi gemilang. Sekolah dengan keterbatasan sarana prasarana bukan menjadi halangan bagi kami untuk mengukir prestasi. Namun kami sebagai generasi pelajar, kami rindu akan perubahan bersama motivasi besar kami untuk mengembangkan minat dan bakat di era serba digital ini. Oleh karena itu, kami membutuhkan tambahan lab komputer, lab bahasa, aula serbaguna tempat kami bereksplorasi bakat dan talenta di bidang seni, bahasa dan sastra, dan olahraga. Ruang BK yang menjadi ruang privasi siswa untuk lebih terkontrol membentuk mental dan karakter. Ruang UKS dan mes guru, mengingat guru kami juga sebagian besar dari tempat yang jauh.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai Ketua OSIS yang selalu dilibatkan dalam kepanitiaan penerimaan siswa baru, saya merasa bangga banyaknya siswa yang tertarik bersekolah di SMA Negeri 1 Lamboya. Namun saya merasa sedih karena setiap tahun SMA Negeri 1 Lamboya seolah menolak ratusan siswa karena tidak cukupnya ruang kelas. Sehingga tahun lalu ada upaya dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka SMA paralel di Gaura. 2 jam perjalanan dari sini Bapak Gubernur, dan jalannya masih belum sepenuhnya diaspal. Dan upaya sekolah SMA meminjam ruang kelas SMP untuk sekolah siang hingga sore hari. Dear ladies and gentlemen, ada 105 siswa angkatan tahun 2022 di Gaura, Kecamatan Lamboya Barat. Atas swadaya para siswa dan orang tua di Gaura, saat ini sedang proses penyelesaian pembangunan sekolah darurat yang harapannya bulan depan bisa digunakan. Tapi belum berlantai, tidak ada ruang guru, no toilet, dan tenaga guru sangat kurang, sehingga guru kami dari SMA Negeri 1 Lamboya harus mobile Lamboya Gaura, Gaura Lamboya. The last but not least, prestasi akreditasi A yang dinobatkan kepada SMA Negeri 1 Lamboya harus didukung sarana prasarana yang memadai. Dan hari ini bersama kunjungan Bapak Gubernur menjadi oksigen segar bagi kami. Thank you, Mr. Governor. We need your help, sir. Finally, dear Mr. Governor, Mr. Regent, ladies and gentlemen whom I respect, this is the reality of our school. We have a lot of achievement, and we as students, the teachers, even this school, we have a big potential to get more achievement, even to create a great young change maker in the future if the infrastructure just exists. For all dear young friends, here is your Miss Young Indonesia 2022. Invite you all. Let's be brave to take risk. Don't be afraid to speak up. Don't be afraid to make mistake. Trial and error create you become a leader. I was there before. I was insecure and frightened. But now I win it to be brave. Keep learning, keep trying, and never give up to yourself. Thank you and good morning. Selanjutnya kita akan mendengarkan Sekapur Siri Bupati Sumba Barat. Ya, saya mohon izin Bapak Gubernur 15 menit aja saya sampaikan Sekapur Siri ini. Yang terhormat Bapak Gubernur beserta seluruh rombongan, sekaligus yang saya cintai dan saya banggakan. Satu ini, untuk pertama kalinya semenjak sekolah ini berdiri, seorang gubernur hadir di tengah-tengah kita. Saya ucapkan ini memang sebuah semangat baru untuk kita semua, khususnya anak-anak sekolah, para guru, untuk bekerja lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua suatu saat dari tempat inilah, dari sekolah inilah lahir pemimpin-pemimpin yang akan meneruskan garis kepemimpinan di Republik ini, di provinsi ini, dan di kabupaten ini. Bapak Gubernur yang saya kasihi dan saya hormati, tentu kita semua berbangga bahwa dari sekolah ini telah lahir seorang anak dari desa, dari kampung, yang telah menoreh sejarah yang luar biasa. Saya kira kita semua patut bangga. Saya tidak perlu ulangi lagi, tidak perlu perkenalkan diri. Perkenalkan anak tersebut tadi, dia telah menyampaikan berbagai hal
terkait dengan prestasi-prestasi yang lahir dari sekolah ini. Dan tentu kita semua harus berbangga. Karena sekolah ini juga membawa harum nama Sumba Barat. Tidak hanya Sumba Barat, tentu nama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan pelaksanaan tugas kami, Bapak Gubernur, saya perlu sampaikan, karena ini merupakan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini juga, oleh provinsi dan kita semua yang hadir di tempat ini, oleh daerah ini, terkait masalah stunting. Sesuai dengan hasil operasi bulan timbang Februari 2023, bahwa kondisi prevalensi stunting Kabupaten Sumba Barat mengalami penurunan dari 23,3% di Agustus tahun 2022 turun menjadi 16,65%. Dengan jumlah sasaran yang ditimbang 11.181 orang, yaitu 100%. Dengan total jumlah stunting sebesar 1.861 orang, target kami di bulan timbang Agustus 2023 stunting di Kabupaten Sumba Barat sudah berada di bawah target nasional. Dan saya kira ini tantangan untuk kita semua, dan supaya Bapak Gubernur bisa mengikuti ini. Mulai tahun 2021 semenjak kami menerima tampuk kepimpinan di daerah ini, Bapak Gubernur. Yang pertama tentu daerah ini dalam situasi sulit ini, kondisi keuangan dan tidak menentu, juga kita dilanda oleh COVID-19, terjadi pemotongan anggaran di mana-mana, sehingga dengan kondisi yang ada ini kami berjalan bersama-sama teman semua, kita bergandeng tangan, kita saling menopang satu dengan lain. Sepanjang terkait dengan masalah jalan, juga masalah air minum dan lain sebagainya, sepanjang tidak ada dana, kami lakukan secara swadaya, Bapak Gubernur. Terutama jalan provinsi kemarin yang saya menghadap Bapak Gubernur, saya mohon izin Bapak Gubernur, sekaligus saya mohon maaf manakala kami lancang menangani jalan itu secara swadaya, menutup lubang-lubang jalan ala kadarnya sehingga masyarakat kami bisa melewati jalan itu. Dan kami memohon saat itu kepada Bapak Gubernur, kiranya jalan tersebut bisa diperhatikan, mulai dari Tumbu, Bebangga sampai ke Gaura. Dan puji Tuhan, sebagian besar, kalau khusus Tumbu sampai ke Bubak 100% sudah ditangani oleh Bapak Gubernur. Terima kasih banyak Bapak Gubernur. Dan ini yang menjadi problem selama ini. Dan juga dari atas ke Dengar ini Lemboya Bapak, terus ke sana yang rusak parah juga ditangani. Dan saya kira ini hal yang luar biasa. Kita memiliki seorang gubernur yang walaupun beliau keras, tegas, dan semua takut sama Bapak Gubernur ini. Saya harus katakan secara jujur. Tapi Bapak Gubernur punya hati emas. Dalam kondisi daerah yang begitu susah, tapi Bapak Gubernur mampu mengambil sebuah terobosan baru, membuka isolasi baru, sehingga jalan-jalan yang menuju ke kampung desa ini dapat teratasi dengan baik, Bapak Gubernur. Kami percaya di tahun 2024 ketika Bapak Gubernur mengakhiri masa jabatan, saya juga mengakhiri masa jabatan, sebagian besar kondisi jalan infrastruktur yang ada di daerah kami ini sudah bisa teratasi dengan baik. Ya tentu ini dengan bekerja keras. Saya sering sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya para perangkat daerah, tidak ada waktu lagi kita untuk berjalan cepat, tapi kita harus berlari cepat, mengejar ketertinggalan, keterpurukan kita. Ya saya tentu kadang-kadang sampaikan kepada Bapak Gubernur, kita butuh orang kerja yang keras, Bapak Gubernur. NTT ini butuh orang keras. Tidak bisa kita butuh orang yang tebar pesona dan lain sebagainya. Apalagi kami Sumba Barat ini butuh orang keras, orang kerja, orang yang disiplin, dan juga bekerja rasa takut akan Tuhan, yaitu jujur. Itu saya sering sampaikan itu. Bapak Gubernur yang kami hormati,
upaya yang telah kami lakukan dalam penanganan stunting ini secara kolaboratif sejak tahun 2021 melalui pembentukan orang tua asuh. Jadi kami tunjuk mulai dari teman-teman di eksekutif, legislatif semua. Kami tunjuk menjadi orang tua asuh di setiap desa yang stuntingnya cukup tinggi. Dan puji Tuhan dalam waktu yang saya kira cukup singkat waktu ini, kita bisa menekan angka stunting di bawah 23%, ya sudah 16,65%, dan harapan kami di bulan Agustus pasti sudah berada di bawah 14%. Karena ini masih ada waktu 5 bulan, saya kira masih ada waktu 5 bulan. Terkait juga masalah penurunan kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat tahun 2022 sebanyak 37.060 jiwa, yaitu 27,47%, di mana 15.854 jiwa atau 11,75% masuk kategori miskin ekstrim. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui program tanam jagung panen sapi yang digagas oleh Bapak Gubernur dan berbagai program yang dibiayai dari APBD 1 maupun APBD 2 dan juga dana desa, dana DAK maupun dana insentif daerah. Terhadap capaian kinerja pemerintah daerah yang baik dengan fokus pada bantuan sosial, pengendalian ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Di samping itu, pemerintah daerah juga berupaya untuk meminimalisasi kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan sanitasi, yaitu dari dana DAK. Juga pembangunan layanan air minum, spam di desa kelurahan yang sangat-sangat kekurangan air. Dan itu sebagian besar sudah teratasi, dan tahun ini kami lanjutkan lagi di beberapa desa yang betul-betul mengalami krisis air minum. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, yaitu melalui dana DAK, DAU, dan berbagai sumber dana lainnya. Dan juga DAK transportasi desa juga kami peroleh itu Bapak Gubernur, ya. Dan salah satu juga yang menjadi kerinduan rakyat Lamboya Bapak Gubernur terkait dengan jembatan Hangakapo itu panjangnya hampir sama dengan Nomina ini, 135 meter kalau tidak salah, yang disampaikan oleh anak kita tadi ini. Di sebelah kali, karena di sana ada sekolah, ada kampung-kampung situs dan berbagai penduduk, ya anak-anak sekolah, guru dan lain sebagainya. Ya sementara ini ya kami tanggulangi dulu dengan jembatan gantung. Saya sudah sampaikan kepada Kepala Bapeta dan Kadis PU, coba kita talangi dulu dengan jembatan gantung sambil kita berupaya ke depan. Ya manakala Tuhan mendengar doa kita semua, saya kira apa yang menjadi harapan kita bisa dikabulkan oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Gubernur. Dan juga di tahun 2023 Bapak Gubernur, pemerintah daerah mendapatkan dana insentif fiskal. Ya saya kira ini ya hasil kerjasama kita semua ini. Ya sejumlah 18 M lebih yang kita peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur maupun air minum yang menjadi kebutuhan mendasar dari rakyat Sumba Barat ini. Perlu kami laporkan juga bahwa kegiatan pendanaan dan pendataan di Kabupaten Sumba Barat dengan target sebanyak 14.217 ekor yang tadi Bapak lakukan ini. Sampai dengan periode Maret 2023 sudah mencapai 709 ekor, karena harus dikumpulkan dari berbagai padang pengembalaan ini. Karena sebagian besar ini dilepas di padang. Di mana Kabupaten Sumba Barat merupakan kabupaten tercepat melakukan kegiatan penandaan dan pendataan ternak di Pulau Sumba ini. Bapak Gubernur yang kami hormati, terkait dengan masalah inflasi,
Data inflasi kondisi bulan Februari 2023 di angka 3,57% atau masuk kategori ringan. Namun pemerintah daerah melakukan langkah strategis antara lain menghimbau dan mendorong masyarakat melaksanakan gerakan tanam tepat, panen cepat, yaitu tanam jagung dan lain sebagainya. Dengan menanam komoditi penyumbang inflasi antara lain lombok, tomat, bawang merah, bawang putih, sayur-sayuran, dan juga kita tanam jagung panen sapi. B. Memantau dan memastikan agar pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat tepat sasaran. C. Menggali dan memberdayakan potensi unggulan di masing-masing wilayah guna mengurangi ketergantungan terhadap komoditas dari luar daerah. Ya, terkait juga masalah traktor Bapak Gubernur. Ya, di masa kepemimpinan kami, setelah hasil kami amati, kami evaluasi sebelum kami bupati, bahkan sampai kami bupati, saya kira kurang pas kalau traktor-traktor itu diperuntukkan oleh bapak-bapak angkat atau tokoh-tokoh masyarakat tertentu, dan pemanfaatannya itu tidak maksimal, sehingga melalui kebijakan daerah kami semua bersepakat traktor-traktor di tangan-tangan para tokoh-tokoh kami tarik semua, kami fullkan di dinas pertanian. Manakala ada desa-desa masyarakat yang membutuhkan traktor itu, kami turunkan di wilayah-wilayah untuk membuka lahan para petani. Dan itu kami sudah lakukan dari tahun awal kepemimpinan kami tahun 2021. Yang berikut itu pengembangan pariwisata. Kami juga sepakat dengan Bapak Gubernur bahwa sektor pariwisata menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu, upaya yang telah kami lakukan adalah melakukan audiensi dengan Bappenas untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai lokus prioritas dalam pengusulan DAK tahun 2024. Arahan dari Bappenas agar Kabupaten Sumba Barat untuk segera mempersiapkan proposal dan kelengkapannya terkait satu produk pariwisata unggulan yang terintegrasi agar mendapat dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Dapat kami laporkan kepada Bapak Gubernur, Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan, yaitu wisata alam, air terjun Lepopo, air terjun Matayangu yang tadi kita lewat Bapak Gubernur, wisata budaya yaitu Pasola, Ulepodu, Pajura, Kampung Praijing, Kampung Tarung, wisata bahari Pantai Rua, Kerewei, Watu Bela, Lailiang, dan pantai-pantai lain yang tersebar di sekitar Kabupaten Sumba Barat ini. Adapun agenda besar di bulan Februari kemarin telah dilaksanakan event ritual Pasola di Kecamatan Lamboya, dan di bulan Maret ini tanggal 13 yang akan datang akan diadakan Pasola di Wanukaka. Oleh karena itu kami mohon dukungan dan arahan serta petunjuk Bapak Gubernur terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumba Barat. Kami juga sampaikan bahwa untuk menekan angka inflasi, daerah telah melakukan operasi pasar Bapak Gubernur, dan semua berjalan baik, dan beras yang semula dari 10 sampai 17.000 sudah untuk ini sudah berada di angka 14.000 lebih. Harapan kami di bulan depan ini saya kira angka inflasi kami tekan lagi, sehingga harga beras bisa terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat. Karena akhir Maret ini sebagian besar masyarakat kami khusus Kecamatan Kota, Lodi, juga Wanukaka sudah ada yang panen. Itu terus April sampai awal Mei sudah tuntas. Di situ kami akan tanam lagi jagung. Kami akan himbau masyarakat untuk tanam jagung di sawah-sawah, sehingga tidak boleh sawah-sawah ini dibiarkan terbengkalai. Kami kira ini hal-hal yang kami sampaikan Bapak Gubernur. Kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan ini, atas kunjungan Bapak Gubernur. Kiranya Tuhan senantiasa Bapak Gubernur beserta keluarga dan semua rombongan yang hadir di tengah-tengah kami ini. Selamat